Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau ngajak kalian buat jalan-jalan ke salah satu camping ground di Bogor yang seru banget tempatnya dan asik banget. Nah, hari ini gue berangkat sama teman-teman gue, ada 5 orang. Nah, ini kebetulan kita berangkat hari Senin, sengaja milih weekdays karena biar nggak macet. Ternyata macet juga. Nah, ini campingnya daerah mana? Pasti kalian tahu ya, di daerah yang super macet. Nah, ini teman-teman gua, ada 5 orang. Ini teman-teman kuliah gua yang kebetulan lagi pada libur juga. Nah, ini kita kejebak macet di daerah yang mana lagi selain di puncak. Jadi untuk ke camping ground ini tuh kita ada beberapa alternatif jalan ke sana. Ada yang lewat puncak, yaitu nanti kita lewat Megamendung. Ada juga yang lewat Sumarekon, itu nanti kita lewatin pesantren Inggris. Sama ada juga yang lewat jalur Sentul, itu tapi jalanannya off-road banget. Karena mobil gue ini mobil kecil dan tidak cocok untuk off-road, jadi gue memilih jalur aman aja, jalur puncak ini, Megamendung. Nah, ini jalanannya tuh cukup kecil dan kebetulan waktu itu pas gue lagi lewat Megamendung ada perbaikan jalan, jadi cuma satu jalur gitu dan agak macet dan banyak jalan yang masih bolong. Nah, bisa dilihat ya, ini jalanannya udah diaspal sih, tapi ya masih banyak yang bolong-bolongnya. Jadi dari jalan raya itu untuk ke dalam ke daerah camping groundnya itu kurang lebih 40 menit. Nah, ini gue parkirin mobil gue di camping ground lain karena daerah camping ground yang mau gue kesana itu tidak ramah untuk mobil gue. Walaupun sebenarnya katanya bisa sih pakai Ayla kesana, tapi gue memilih jalur aman aja. Gue minta dijemput dari pihak campingnya. Ini gue dijemput pakai motor dan pakai ATV dari mereka. Selain itu juga bisa dijemput pakai mobil rescue biasanya, tapi katanya mobil rescue-nya lagi diperbaiki, jadi kita dijemput pakai motor dan ATV ini. Ini seru banget sih, dan jalanannya beneran ekstrim off-road, nanjak, bebatuan, becek, banyak bolong-bolong. Ini pilihan yang tepat buat gue untuk tidak membawa mobil ke area camping ground ini. Karena ya walaupun tempatnya itu nggak terlalu jauh dari tempat parkir, tapi ya lumayan jalanannya cukup ekstrim. Jadi gue tadi tuh parkirin mobil gue di Taman Langit, apa ya kalau nggak salah nama camping groundnya. Jadi ada 2 pilihan, ada di Kampung Awan kalau nggak salah, sama ada di Puncak Langit kalau nggak salah nama camping groundnya, untuk kita numpang parkir semalam. Nah, ini temen gue dan gue lagi OTW menuju camping groundnya. Oh ya, ini biayanya gratis ya, jadi kita nggak perlu ngasih biaya lagi untuk antar jemput kita dari tempat parkirnya ke lokasi camping groundnya. Nah, dari lokasi camping groundnya kurang lebih 5 menitan ya, nggak terlalu jauh sih, tapi karena jalannya jelek, berbatu gitu, jadi ya lumayan kerasanya agak lama. Dan ini pemandangannya udah bagus banget dari atas karena emang tempatnya cukup tinggi. Gue lupa di ketinggian berapa, kayak di ketinggian 1100 atau berapa gitu kata yang punyanya waktu itu. Nah, ini sayang banget, coba jalanannya udah mulus, bisa diperbaiki, pasti lebih bagus lagi. Nah, ini teman gue yang naik motor sempet sampai harus turun jalan kaki karena motornya gak kuat nanjak. Jadi buat yang bawa mobil sendiri, hati-hati, pastiin kondisi kendaraan kalian itu harus dalam keadaan yang baik biar gak mogok di tengah jalan gitu. Nah, ini bentar lagi kita udah mau nyampe ke lokasi camping groundnya. Nah, nama camping ground yang mau gue
tempati sama teman-teman gue itu, yaitu di Philemon Camp. Nah ini, jadi Philemon itu merupakan nama pemilik dari tempat camping ground ini, namanya Bapak Philemon dari Medan kalau nggak salah. Ini teman-teman gue baru pada nyampe, jadi di sini kita bisa langsung dikasih teh hangat dan lain-lain. Nah ini kita OTW ke tempat tenda kita. Jadi waktu itu gue pilih tenda untuk berempat plus 1 extra bed karena kita berlima yang nginep. Dan ini view-nya Masya Allah banget, cakep banget. Dan ini benar-benar udah bagus banget pengelolaannya, rapi, bersih, dan gak khawatir kita kena becek karena si tangga-tangganya itu dikasih batu-batuan gitu, jadi gak terlalu licin kalau pas hujan. Nah ini dia tenda kita yang katanya sih best view-nya di sini. Jadi kebetulan pas kemarin kita nginep itu cuman kita doang yang nginep satu camping ground. Jadi ini kita bisa bebas milih mau di tempat yang mana. Nah dari tempat camping ground kita itu sebenarnya bisa ngelihat view Gunung Salak, tapi sayangnya kemarin agak mendung jadinya Gunung Salaknya nggak terlalu kelihatan. Nah ini kita mau jalan-jalan di sekitar camping groundnya, mau ngeliat tipe-tipe kamar yang lainnya. Jadi di Philemon Camp ini ada banyak jenis tempat penginapannya. Ada yang tenda untuk 2 orang itu harganya 400 ribuan, dan tenda dom 4 orang yang gue tempatin ini untuk weekdays-nya 850, untuk weekend-nya 1 juta. Nah ini tempat penginapan yang lagi gue lihat ini namanya Gubuk Private. Jadi ini pemandangannya subhanallah banget dari Gubuk Private ini. Nah ini dia Gubuk Private. Gue sempat mau pindah ke Gubuk Private dari tenda karena pemandangannya bagus banget. Nah kalau Gubuk Private ini harganya 850 ribu weekdays dan 950 weekend. Dan ada lagi Gubuk Panggung, itu nanti ada di dekat tenda gue, itu harganya 1 juta. Untuk view di camping ground ini jangan ditanya lagi deh, subhanallah banget karena emang dia lokasinya tinggi. Nah ini Gubuk Panggung yang tadi gue bilang harganya 1 juta per malamnya. Nah di sini juga banyak banget spot-spot buat nongkrong gitu, jadi enak banget kita kalau misalnya mau makan, mau barbekyuan, tinggal pilih spot mana buat didudukin sama teman-teman. Nah ini tempat tenda gue, jadi satu jajaran ini kurang lebih ada 4 tenda. Nah ini gue mau review tendanya, jadi tendanya cukup besar banget. Ini cukup untuk 4 orang. Jadi dia ada sisi kanan, sisi kiri, dan ini udah plus kasur, bantal. Jadi di kanan 2 orang, di kiri 2 orang, dan di tengah-tengahnya itu bisa buat naruh barang-barang kita. Nah ini agak gelap. Nah di depannya langsung ada tempat duduk buat masak-masak, buat nongkrong-nongkrong. Nah ini sekarang kita lagi mau makan siang menjelang sore. Ini sebelumnya kita banyak belanja makanan. Ini kita lagi bikin chicken stick ala-ala. Ini seru banget sih masak sendiri. Ya gue saranin kalau misalnya mau camping di sini, ya walaupun ada tempat makannya juga, tapi lebih seru kalau masak sendiri sama teman-teman kayak gini. Nah, ini view malam harinya. Ini gue habis sholat maghrib. Musolanya pun enak banget, bersih dan nyaman. Ya walaupun semi outdoor ya. Dan malam harinya juga pencahayaannya cukup banget, jadi jangan takut kalau mau ke kamar mandi atau mau sholat karena cahayanya cukup banget. Nah ini view malam harinya, city light kota Bogornya super cantik banget dan Masya Allah banget. Oke keren banget, ini view dari Gubuk Private ya.
Dan udara di sini pun nggak terlalu dingin yang nusuk banget juga. Nah, ini sekarang kita mau makan lagi. Ini temen gue lagi masak telur gitu. Ini makan malam kedua kita. Kita bikin telur sama sosis sama nugget. Yang simpel-simpel aja tapi cukup mengenyangkan. Nah, ini view dari depan kamar gue. Jadi kemarin tuh alhamdulillah gak terlalu gak terlalu mendung, cukup cerah. Jadi kita masih bisa nongkrong di luar. Nah, di sini juga kita udah dapat fasilitas api unggun. Jadi nanti yang di sana udah nyiapin api unggun buat kita nikmatin. Nah, ini udah agak maleman, ini tiba-tiba kabut turun dan itu benar-benar kabut semua, gak kelihatan apa-apa. Nah, ini makan part ketiga, kita bakar-bakaran, barbekyuan. Nah, ini pemandangan pas pagi harinya. Subhanallah banget, cantik banget, city light-nya kelihatan semua, kabutnya udah turun. Ini kita mau sholat subuh dulu. Nah, ini suasana pagi harinya. Suasana paginya cukup agak dingin ya dibandingkan malam hari. Nah, enaknya di Philemon Camp ini yang gue bilang, kita bisa all you can eat 24 jam. Jadi di sini tuh disediain teh manis, kopi, bubur kacang, ada ketan hitam juga, ada pisang yang bisa kita nikmatin selama 24 jam gitu. Jadi mau jam berapa aja kalau kelaparan langsung cus ke sini. Di sini juga kita bisa pesan makan yang lain juga selain yang udah disediain gratis. Nah, ini view pas pagi harinya. Nih, gue dan teman-teman gue lagi menikmati suasana pagi hari di Philemon Camp. Dan alhamdulillah banget cuacanya cerah pagi itu. Nah, ini juga kita udah dapat sarapan. Jadi 850.000 per malam itu kita udah plus sarapan, udah dapet kasur, bantal, dan fasilitas api unggun. Nah, ini gue mau review juga kamar mandi di sini. Kamar mandi di sini itu ada dua tipe. Ada yang ini nggak ada atapnya. Tada! Jadi mandi beratapkan langit. Tapi kamar mandinya cukup bersih banget. Dan ada juga musolanya tuh ada dua, ada yang di sini sama ada satu lagi yang agak di bawah. Musolanya juga bersih, udah ada sejadah dan mukenanya juga. Nah, ini kamar mandi yang keduanya. Nah, ini kalau ini ada atapnya, jadi gak khawatir kalau tiba-tiba kehujanan. Nah, ini bersih banget kamar mandinya. Nah, ya standar ya, ada gantungannya juga. Nah, pagi-pagi ini gue sama teman-teman gue mau sekalian nyobain trekking ke Curug. Nah, ini ada bapak tour guide-nya. Nah, tadinya kan kita mau jalan, alhamdulillahnya ternyata kita difasilitasin mobil buat jalan menuju ke curugnya ya, walaupun nggak sampai tujuan tapi setidaknya bisa meminimalisir tenaga kita sebelum trekking yang cukup jauh. Nah, ini fasilitasnya juga gratis ya. Nah, tapi ini nggak selalu ada, jadi untung-untungan kalian aja. Kalau misalnya kebetulan ada yang bisa nganterin ya dianterin, tapi kalau enggak ya kita jalan kaki dari tempat penginapan kita menuju curugnya. Nah, ini kita udah mulai trekking. Jadi ini curugnya itu bukan curug komersil. Jadi curugnya nggak semua orang tahu kalau ada curug di sini, cuman orang-orang sekitar aja. Nah, karena bukan curug komersil, jadi jalanannya tuh benar-benar masih hutan banget. Dan masih, ini bisa dilihat ya jalannya setapak-setapak banget. Tapi seru banget sih. Gue tuh jarang ke curug yang kayak gini, yang masih alami banget, yang
masih jarang terjamah orang gitu. Biasanya kan yang emang udah curug-curug terkenal ya, udah jalanannya udah bagus, udah enak lah, fasilitasnya juga. Dan selama kita trekking ini nggak ada yang namanya orang jualan, jadi harus siap sedia air minum sendiri. Dan jangan lupa pakai sepatu, jangan pakai sendal. Kalau sendal pun ya sendal gunung, karena trekkingnya lumayan curam, nggak lumayan sih, cukup curam banget karena turun banget ke bawah. Jadi benar-benar harus hati-hati banget. Untungnya semalam nggak hujan, jadi jalanannya nggak terlalu licin, nggak terlalu becek. Nah, kita juga dikasih tongkat ini sama si bapak tour guide-nya, baik banget, karena kalau nggak pakai tongkat ini ngeri-ngeri kita jatuh ya. Nah, dengan adanya tongkat ini tuh benar-benar memudahkan kita banget buat trekking ke curugnya. Di sini juga kita masih bisa nemuin monyet-monyet gitu yang masih bebas ya. Karena emang benar-benar jarang banget orang datang ke curug ini. Untuk nama curugnya itu curug, lupa gua namanya apa, nanti gua kasih tahu di description. Nah, ini masih hutan banget, jadi benar-benar harus hati-hati. Bisa dilihat ya, curamnya luar biasa. Nah, ini dia, kita udah nyampe ke curugnya. Alhamdulillah, akhirnya setelah perjalanan panjang terbayar dengan keindahan curugnya. Nah, ini dia, subhanallah banget ya, curugnya terbayar semua keletihan selama perjalanan ke sini, dan airnya masih bening dan dingin banget. Nah, untuk turun ke curugnya pun harus hati-hati banget karena batu-batunya super licin banget. Nah, ini teman-teman gue, dan ini enak banget mandi di daerah sekitar situ. Gak mandi sih ya, cuma basah-basahin aja. Nah, ini kita pas mau ke pulangnya, mau ke atas, itu karena tanjakannya terjal banget, karena pas awal kan kita turunan, pas berangkat kita pas pulangnya kita nanjak terjal banget. Dan qadarullah pas kita pulang hujan turun dan cukup deras banget, tapi alhamdulillahnya pas hujan turun kita udah ada di tempat yang agak landai, nggak pas lagi nanjakan banget. Nah, ini kita pas pulangnya alhamdulillah dijemput lagi sama bapak yang punya campnya, adik yang punya campnya kalau salah. Jadi kita nggak perlu capek-capek jalan dari tempatnya, dari curug ke lokasi penginapannya. Nah, yang spesialnya di sini ini ada saunanya. Jadi gue baru pertama kali nge-camp di camping ground yang ngasih fasilitas sauna. Ini seru banget. Jadi kita habis capek terus langsung sauna. Ini seru banget. Dan ini gratis ya, nggak usah bayar lagi karena ini udah fasilitas dari camping groundnya. Nah, udah deh, selesai nginep gue di Firman Camping Ground ini kita lagi siap-siap untuk pulang. Gak kerasa banget semalam, tapi experience-nya seru banget. Ini camping ground terlengkap yang pernah gue datengin selama ini. Selain ada makanan yang 24 jam dan ada saunanya, dan juga ada experience ke curug yang jarang banget orang datengin. Nah, ini kita udah OTW pulang, dan alhamdulillah kita difasilitasi pakai mobil lagi ke tempat gue parkir mobil. Nah, sekian perjalanan camping gue kali ini di Plemon Camping Ground. Semoga bisa menginspirasi kalian dan memberikan manfaat buat kalian yang pengen nyari camping ground daerah Bogor yang nyaman dan super lengkap. Ini gue sangat merekomendasikan camping ground ini. Jadi sekian pengalaman camping kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.